idhar halqi, yaitu hurufnya alif, ha, ha, ain, ghain, dan kha. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Mari Mengaji. Pada video kali ini kita akan belajar membaca Al-Quran langsung dengan contoh ayatnya. Nah, untuk pembahasan kali ini kita akan fokus kepada bab nun sukun atau tanwin. Sedikit mengulang, bab nun sukun atau tanwin terdapat 4 bagian. Yang pertama terdapat idhar halqi, yaitu hurufnya alif, ha, ha, ain, ghain, dan kha. Idhar halqi yaitu ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf yang telah disebutkan tadi, maka dibaca dengan jelas. Paham ya? Dengan jelas. Dibaca dengan jelas. Kemudian idgham. Idgham dibagi menjadi 2. Ada idgham bi gunnah, ada kemudian idgham bila gunnah. Idgham bi gunnah hurufnya ada ya, nun, mim, waw. Idgham bi gunnah yaitu apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf yang telah disebutkan, maka cara membacanya adalah melebur dibarengi dengan gunnah. Nanti lebih lanjutnya akan kita praktek langsung. Kemudian idgham bila gunnah, hurufnya ada lam, kemudian ada ro. Karena namanya bila gunnah, berarti cara membacanya adalah memasukkan nun sukun atau tanwin ke huruf tersebut, tapi tidak disertai dengan gunnah. Paham ya sampai sini? Kemudian yang ketiga terdapat iqlab. Hurufnya apa? Yaitu 1, ba. Cara membacanya yaitu nun sukun atau tanwin nanti akan berubah menjadi mim ketika bertemu dengan huruf ba dan disertai dengan gunnah. Nanti akan langsung kita contohkan bila menemukan bacaan iqlab tersebut. Kemudian yang keempat ada ikhfa hakiki. Hurufnya apa saja? Hurufnya selain hukum-hukum di atas tadi, huruf selain idhar, huruf selain idgham, huruf selain iqlab, itu semuanya huruf-huruf ikhfa. Jadi teman-teman cukup menghafal iqlab saja, kemudian idgham, kemudian idhar. Untuk ikhfa, pengecualian selain huruf-huruf tersebut yaitu huruf-huruf ikhfa. Nah, cara membacanya, ikhfa itu nun sukun atau tanwin nanti ketika bertemu dengan huruf-huruf ikhfa, membacanya adalah samar-samar dan disertai gunnah. Jadi ikhfa ini samar-samar dan disertai gunnah. Nanti langsung kita praktek saja. Baik, untuk mempersingkat waktu, di sini saya menggunakan surat Al-Kahfi dari ayat 1 sampai 15. Perhatikan, saya bacakan terlebih. Jadi saya bacakan dulu satu ayat, kemudian akan saya i'rabkan hukum apa saja yang terkandung di satu ayat tersebut.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan arah panah. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Oh ya, sebelum lanjut ke ayat selanjutnya, mohon diperhatikan karena kita sedang membahas bab nun sukun atau tanwin, yang kita perhatikan adalah nun sukun atau tanwinnya, ya, maaf kelewat. Jadi di ayat pertama ini yang ada nun sukun atau tanwin cuman ini anza, ya. Di sini terdapat nun sukun bertemu dengan huruf za. Nun sukun bertemu dengan huruf za, cara membacanya adalah samar-samar. Nah, samar-samar itu adalah hukum ikfa hakiki. Anzala, anzala, ya, paham? Kemudian nomor 2, qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Nah, perhatikan di sini terdapat nun sukun bertemu zal. Ya, nun sukun bertemu zal itu dinamakan ikfa hakiki. Cara membacanya samar-samar, liyunzira, ya, paham? Kemudian ba'san syadida. Nah, terdapat fathah tanwin bertemu dengan huruf sya, sama, yaitu ikfa hakiki. Cara membacanya adalah dengan samar-samar disertai dengan gunnah. Kemudian terdapat ini fathah tanwin bertemu dengan huruf mim. Huruf apakah itu? Bacaan apakah itu? Ya, benar, yaitu idgham bi gunnah. Cara membacanya, memasukkan tanwin tersebut langsung masuk set ke huruf mim dan digunnahkan. Syadidam, dam, ya, syadidam. Kemudian terdapat nun sukun bertemu dengan lam. Bacaan apakah itu? Betul, idgham bila gunnah. Nun sukun bertemu lam, cara membacanya adalah masuk ke huruf lam tanpa disertai dengan gunnah. Syadidam mil. Nah, nun sukunnya ini hilang, langsung masuk ke lam. Milladunhu, paham ya? Kemudian ada nun sukun bertemu ha, milladunhu. Nun sukun dibaca jelas berarti idhar, ya. Nun sukun bertemu ha dan nun sukunnya ini dibaca dengan jelas dinamakan idhar halqi. Kemudian ini terakhir, lahum ajran hasana, ajran hasana. Fathah tanwinnya ini dibaca dengan jelas dinamakan, betul, idhar halqi. Kemudian yang ketiga, ayat 3, makithina fihi abada, tidak ada ya. Yang keempat, wa yunziral ladzina
Ittakhadallahu walada. Nomor 4 ada di awal. Ini nun sukun bertemu dengan huruf zal. Apa itu? Betul, ikhfa syafawi, dibaca dengan samar. Next. Ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba. Perhatikan, di sini terdapat nun sukun bertemu ain. Bacaan apakah itu? Betul, idhar halqi. Nun sukun dibaca dengan jelas. Min ilmin, ya, min ilmin. Kemudian di sini terdapat kasrah tanwin bertemu dengan waw. Bacaan apakah itu? Betul, idgham bi gunnah. Cara membacanya, masuk ke huruf waw, masukkan ya, fathah tanwin langsung masuk ke huruf waw dan digunnahkan. Min ilmi wala, min ilmi wala. Paham ya? Kemudian, oh ini ada fathah tanwin bertemu dengan ta. Bacaan apakah itu? Betul, ikhfa haqiqi. Fathah tanwin bertemu dengan huruf ta. Cara bacanya adalah dengan samar-samar. Kalimatan takhruju, samar-samar. Kemudian disertai dengan gunnah. Kalimatan takhruju. Nah, kemudian di sini terdapat nun sukun bertemu dengan alif atau hamzah, yaitu betul, idhar halqi, karena nun sukunnya terbaca dengan jelas. Min afwahihim, ya, jelas. Kemudian ada nun sukun di sini bertemu dengan ya. Bacaan apakah itu? Betul, idgham bi gunnah. Cara bacanya, nun sukun langsung masuk ke ya, ya, masuk kemudian digunnahkan. Iyaqulu, iyaqulu, ya, paham ya? Kemudian ayat selanjutnya. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Perhatikan di sini terdapat dhammah tanwin bertemu dengan huruf nun. Bacaan apakah itu? Betul, idgham bil gunnah. Cara membacanya yang perlu diingat adalah kita langsung masuk ke huruf nun dan digunnahkan. Bakhi'un, bakhi'un nafsaka, bakhi'un nafsaka. Kemudian terdapat di sini nun bertemu lam, ya, nun bertemu lam itu idgham bila gunnah. Illam, illam, paham ya? Kemudian sudah, lanjut. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Coba kita cari nun sukun atau tanwin. Oh, ada nih. Fathah tanwin bertemu dengan huruf lam. Sama dengan halnya nun sukun bertemu dengan huruf lam. Bacaan apakah itu? Tul, idgham bila gunnah. Zinatan laha, zinatan
Ayat selanjutnya, wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Kita cari nun sukun atau tanwin. Oh, ini terada fathah tanwin bertemu dengan huruf jim. Bacaan apakah itu? Betul, ikfa hakiki. Ya, samar-samar kemudian digunakan. Sa'idan juruza, sa'idan juruza, samar-samarnya. Selanjutnya, am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Kita cari nun sukun atau tanwin. Oh, ini ada min a, nun sukun bertemu hamzah dan terbaca dengan jelas. Nun sukunnya dinamakan idhar halqi. Selanjutnya, idh awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Kita cari nun sukun atau tanwin. Oh, ini ada nun sukun bertemu dengan lam, sama seperti di atas apa? Betul, idgham bila guna. Milladu, langsung ya. Mil, kemudian milladunka, nun sukun bertemu kaf, apa itu? Betul, ikfa hakiki, samar-samar. Kemudian fathah tanwin, ini ada fathah tanwin bertemu dengan waw, rahmatawa. Karena apakah itu? Betul, idgham bi gunnah. Ini ada min a, nun sukun bertemu hamzah. Betul, idhar halqi. Selanjutnya, fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Kita cari nun sukun atau tanwinnya. Oh, belum ada ya. Lanjut. Thumma ba'athnahum lina'lama ayyul hizbaini ahsa lima labithu amada. Kita cari nun sukun atau tanwin. Nun sukun atau tanwin. Oh, tidak ada. Lanjut. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kita cari nun sukun atau tanwin. Nah, ini ada dhammah tanwin bertemu dengan hamzah. Apakah itu? Betul, idhar halqi. Cara membacanya dibaca dengan jelas. Fityatun a. Lanjutnya belum ada. Lanjut. Wa rabatna ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardh lan nad'uwa min dunihi ilahan laqad qulna idzan syatata. Kita
kita cari nun sukun atau tanwinnya. Oh, di sini ada nun sukun bertemu nun. Bacaan apakah itu? Betul, idgham bi gunnah. Cara membacanya memasukkan kemudian digunnahkan. Lan nad'uwa. Paham ya? Kemudian ada lagi nih nun sukun bertemu dzal. Dal apakah itu? Betul, ikfa haqiqi. Mindu samar-samar. Mindu. Kemudian nah ini ada fathah tanwin bertemu dengan lam. Apakah itu? Ya, idgham bila gunnah. Langsung masuk tanpa gunnah. Ilahal laqad. Ilahal laqad. Kemudian ada juga fathah tanwin bertemu dengan sya. Ikfa haqiqi samar-samar. Idza syatata. Selanjutnya terakhir haula'i qaumun attakhadhu min dunihi alihatan laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyinin faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Kita cari nun sukun dan tanwinnya. Wah, ada nun sukun bertemu dengan dal. Apa itu? Betul, ikfa haqiqi samar-samar. Mindu. Cari lagi. Oh, ada fathah tanwin bertemu dengan lam. Betul, idgham bila gunnah. Masuk tanpa gunnah. Alihatallau. Kemudian cari lagi bisultanim. Oh, ini ada bisultanim bayyin. Apakah ini? Ada yang tahu apakah ini? Betul, iklab. Kenapa iklab? Karena sebenarnya di sini kasroh tanwin bertemu dengan huruf ba. Namun di Al-Quran ini, di ayat ini cuma ditulis dengan satu kasroh, kemudian di bawahnya terdapat mim kecil. Ini menandakan bahwa potongan ayat ini adalah bacaan iklab. Bisultanim bayyin. Jadi tolong diperhatikan nanti ketika menjumpai ayat yang tidak ada ininya, yang jadi perlu diperhatikan nanti ketika menjumpai ayat yang cuman satu kasrohnya namun terdapat mim kecil. Kadang ada yang di sini, ya, ada yang di sini, ada yang di sini, macam-macam. Itu menandakan bahwa dan setelah huruf setelahnya adalah ba. Maka itu menandakan bahwa ayat tersebut bacaannya adalah, hukumnya adalah iklab. Jadi harus mengganti fathah tanwin, mengganti tanwin atau nun sukunnya menjadi mim. Kalau di sini cara membacanya bisultanim bayyin. Paham ya? Kemudian ada kasroh tanwin bertemu dengan huruf fa. Huruf apakah itu? Betul, ikfa haqiqi. Bayyinin fa. Kemudian faman langsung paham ya kalau saya bilang faman
Kalau nun sukun atau tanwinnya dibaca dengan jelas dinamakan idhar. Berarti huruf hamzah termasuk huruf idhar. Faman kemudian sudah. Baik, mungkin itu saja. Itu dulu video dari saya. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Semangat untuk memperbaiki bacaannya, semangat untuk menghafalnya. Semoga kita semua mendapat kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bila ada yang baru belajar, semoga Allah istiqomahkan kita semua dan Allah mudahkan segalanya. Sekian video dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.